Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Daniswara dari kelas 11 IPA. Hari ini saya akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan bunga tunggal. Selamat menyaksikan. Oke, ini di soal yang pertama sudah diketahui harga ponsel merek X adalah 10 juta. Lalu uang muka yang harus dibayarkan adalah 10%. Nah, harga anti goresnya adalah 150.000. Terus harga casing ponsel 90.000. Nah, si Budi hanya membawa duit 1.500.000. Nah, si Budi beli ponsel X-nya ini dengan mengangsur. Jadi dia bayarnya nggak langsung sekaligus 10 juta. Nah, terus dia selain beli ponselnya, beli anti gores sama casing juga. Terus dia juga mau beli nomor perdana sama pulsanya. Nah, yang ditanya adalah duit maksimal untuk membeli nomor perdana dan pulsanya berapa. Nah, berarti kita harus tahu dulu uang yang dibayarkan si Budi buat beli ponselnya nih, DP ponsel X, itu kan karena dia beli ponsel X-nya nggak langsung semuanya kan, nggak langsung bayar semua karena dia mengangsur, maka dia bayar dulu uang mukanya, kan uang muka 10%, jadi 10 juta dikali 10%, 10% itu adalah 10/100, jadinya ini kita jumlahkan, ini coret, jadinya sisanya itu 1 juta, berarti Budi bayar dulu nih 1 juta buat ponsel X-nya. Nah, duitnya kan tadi 1.500.000. Jadi 1.500.000 dibagi dikurang 1 juta. 1.500.000 dikurang 1 juta jadinya 500.000, sisa duitnya Budi. Nah, dia beli anti gores sama casing. Berarti casing sama anti goresnya ditambah dulu nih harganya. Anti goresnya 150.000, casing 90.000, ditambah jadi 240.000. Nah, terus tadi sisa duit Budi 500.000 dikurang sama anti gores sama casingnya. Nih, jadi 500.000 dikurang sama 240.000, hasilnya 260.000. Maka ini adalah duit maksimal Budi buat beli nomor sama pulsanya. Berarti jawabannya ada di opsi yang C. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 diketahui nih kan dari soal sebelumnya, DP uang buat merek HP X-nya itu adalah 1 juta. Nah, DP itu berarti kan uang mukanya 10%. Terus dia mau mengangsur kan. Total harga HP-nya 10 juta. Jadi 10 juta dikali 10% tinggal 1 juta. Nah, terus diketahui juga di soal bahwa HP-nya ini bisa diskon 20%. Nah, ini kan harga resminya 10 juta. Terus ada juga bunga tunggalnya yaitu 6% per tahun. Nah, si Pak Budi ini bayarnya mengangsur sebanyak 20 kali. Maka yang ditanya adalah angsuran yang dibayar sama Pak Budi ini berapa? Nah, berarti kita cari dulu harga diskon si HP X-nya ini berapa. Kan harga resminya tadi 10 juta, diskonnya 20%. Berarti di sini 10 juta dikali 1 dikurang persenannya. Kan ini 20%, kalau dijadiin desimal itu jadinya 0,20 ya. Berarti ini dikurang 0,20
1 dikurang 0,20 hasilnya 0,8. Jadi tinggal 10 juta dikali 0,8 hasilnya 8 juta. Maka harganya yang udah didiskon nih jadinya 8 juta yang harus dibayar sama Pak Budi. Terus, nah kan tadi Pak Budi udah DP nih 1 juta ya di sini. Berarti harga yang sebenarnya harus dibayar sama Pak Budi itu berapa? Berarti harga diskonnya dikurang sama yang DP-nya tadi yang 1 juta. Jadi 8 juta dikurang 1 juta sama dengan 7 juta. Nah, ini kan baru pokok pinjamannya atau uang yang harus dibayar sama Pak Budi, tapi belum sama bunganya. Jadi kita harus cari dulu bunganya. Nah, bunganya itu berarti kan uang yang harus dibayar kan 7 juta. Ini persenannya 6%, jadi 6/100. Terus ini kan yang per tahun, 6% itu per tahun. Yang ditanya itu adalah bulan. Jadi kita tambahin 20 per 12. 12-nya kan bulan. Nah, 20-nya ini sebanyak 20 kali. Jadi 7 juta dikali 6/100 dikali 20 per 12. Maka hasilnya 700. Berarti total yang harus dibayar sama Pak Budi 7 juta ditambah bunganya 700, jadinya 7.700.000. Nah, ini kan total semuanya nih yang harus dibayar. Tapi Pak Budi mau mengangsur kan bayarnya, berarti dia bayar per bulan. Atau nih tadi sebanyak 20 kali, berarti 7.700.000 dibagi 20 kali. Maka Pak Budi harus mengangsur sebanyak 385.000. Berarti jawabannya di opsi yang B. Lanjut di nomor 3. Ini kan diketahui dari soal sebelumnya total pinjamannya ini 7 juta, tapi belum tanpa bunga. Jadi ini baru total yang harus dibayar sama Bu Atik nih 7 juta, tapi belum ada bunganya. Nah, si Bu Atik ini ngangsur setiap bulan 400.000. Terus angsuran bulan terakhir kurang dari angsuran sebelumnya. Nah, yang ditanya adalah Bu Atik itu perlu mengangsur berapa kali? Nah, berarti langsung kita jawab. Kita cari dulu bunganya. Bunga per bulannya ini. Berarti kita cari bunga per tahunnya dulu nih. Bunga per tahunnya berarti kan tadi 6% ya. Bunganya 6% per tahun. Berarti kita tulis ini bunga per tahunnya 7 juta dikali 6/100 hasilnya 420.000. Nah, 420.000 ini masih bunga per tahun. Berarti kalau bunga per bulannya kita tulis 420.000 dibagi 12 hasilnya 35.000 adalah bunga per bulannya. Nah, yang ditanyakan Bu Atik berarti perlu ngangsurnya berapa kali nih? Jadi 400 ini N ya. Kita namain itu N. Nah, N ini adalah berapa kali Bu Atik harus ngangsurnya. Jadi 400 N sama dengan 7 juta. Nih ya, totalnya ditambah sama bunga per bulan sama N-nya juga. Jadi 35.000 N. Nah, ini kan sama-sama ada N-nya nih. Berarti yang 35.000 ini pindah sini. Ya kan? Ini plus jadinya dikurang. Sama dengan 7 juta. Jadinya 400.000 N dikurang 35.000 N sama dengan 365.000 N.
sama dengan 7 juta. Nah, ini 365.000 bisa pindah ke sini. Jadinya kan ini dikali, pindah ke sini jadinya dibagi. Maka N sama dengan 7 juta dibagi 365.000. Nah, N-nya berarti 19,17. Nah, ini kan hasilnya koma-komaan. Jadi, di opsinya kan nggak ada koma, bilangan bulat semua. Jadi, ini kita buletin ke atas. Karena tadi kan juga angsuran bulan terakhirnya ini kurang dari angsuran sebelumnya. Jadi, ini kita buletin ke atas, jadinya 20. Maka opsinya, jawabannya adalah di opsi yang D. Lanjut, di nomor 4, ini diketahui bulan pertama itu 1.400.000, bulan kedua 1.300.000, bulan ketiga 1.200.000, bulan keempat 1.100.000. Nah, hingga seterusnya sampai 0 rupiah. Nah, ini tuh soal baris sama deret aritmatika ya. Nah, ini harga ponsel X-nya kan sama dengan 10 juta harga resminya ya. Ini dari soalnya. Yang ditanya, perbandingan harga ponsel X dengan cara pembelian tersebut dengan harga resminya berapa? Cara pembeliannya itu yang ini ya, yang abis ini nih. Nah, berarti ini kan kayak barisan aritmatika atau deret ya, barisan ya. Nah, bisa nih kita ketahui A-nya nih, suku pertamanya adalah 1.400.000. Untuk bedanya bisa nih kita kurang 1 juta, suku kedua dikurang suku pertama. Hasilnya kan 1.300.000 dikurang 1.400.000, hasilnya adalah minus 100.000. Nah, terus UN-nya juga bisa nih kita temu, yaitu UN-nya 100.000 karena sebelum 0 rupiah itu adalah 100. Nah, maka di sini kita bisa nyari N-nya. N sama dengan tinggal suku pertamanya nih dibagi UN. Jadi 1.400.000 dibagi sama 100.000. Jadinya N-nya adalah 14. Nah, di sini kita cari ada SN. Karena ini kita mau cari kan harga dengan cara pembelian begini tuh berapa. Nah, SN rumusnya N per 2, ini N ya, N per 2 dikali A tambah UN. N-nya kan tadi 14, jadi kita masukin ini 14 bagi 2, A-nya 1.400.000, masukin ditambah UN. UN-nya adalah 100.000. Nah, kita jumlahkan, ini 1.400.000 ditambah 100 jadinya 1.500.000, terus 14 bagi 2 jadinya 7. Kita kalikan, hasilnya adalah 10.500.000. Berarti kalau kita bandingkan nih 10.500.000 sama harga resminya yaitu 10 juta, berarti yang ini lebih mahal 500.000. Maka jawabannya kita ada di opsi yang E. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.